banget ya Dek Nea ya. Ya. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan sampai sekarang. Wah iya, teman-teman di rumah juga sehat kan? Sehat pastinya. Bersyukur banget kita bisa berkumpul di ibadah pada hari ini. Ibadah remaja pemuda tentunya masih dengan PJF. Ya, berharap teman-teman di rumah tetap sehat, bersuka cita, dan juga semoga internet koneksinya baik ya, supaya bisa mengikuti dengan baik. Oke, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Oh maaf, pada sore hari ini. Nah, tapi kira-kira, Nea, Mbak Meta mau tanya nih. Menurut kamu tuh paham gak sih Nea dari Senin sampai Minggu ini rencana yang kamu alami, rencana Tuhan kamu tuh paham gak toh? Enggak paham. Enggak paham. Kadang-kadang tuh Nea dalam hati, kenapa ada COVID Tuhan gitu kan ya? Iya. Iya. Nea merasa sedih gak sih? Sedih banget. Sedih ya. Cuman tetap percaya gak itu rencana Tuhan? Percaya. Iya bagus. Ya. Teman-teman, walaupun hidup terasa susah, masalah banyak, bahkan langit tampak suram, ya. Tapi percaya bahwa ya Tuhan beserta kita gitu. Itu termasuk rencana Tuhan. Mari teman-teman kita mengucapkan syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan mengucapkan syukur, kita akan mengangkat sebuah pujian. Jalanmu tak terselami. Terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah Tiada terduga bagi kasihmu. Heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Kita nyanyikan bagian ref, kita percaya bahwa Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. mari teman-teman kita renungkan bagaimana Tuhan seminggu ini telah baik kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur begitu banyak hal-hal yang kami alami bersama Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami di setiap harinya. Kami bersyukur Engkau membawa kami ke dalam tangan-Mu dan setiap rencana-Mu Bapa. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami dari hari Senin sampai bahkan hari Minggu atau hari Sabtu ini kembali Bapa. Kiranya Bapa, Engkau juga berkati kami saat kami mengikuti ibadah ini. Biarlah kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Biarlah kami bisa belajar pada hari ini Bapa. Bapa, hanya ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Dene ya. Yeah.
Denea percaya nggak kalau Denea itu diampuni sama Tuhan? Percaya banget. Wah, buktinya apa Denea? Buktinya Nia masih sehat, Nia bisa melakukan banyak kegiatan. Oh gitu. Nea ingat gak sih Nea? Dulu itu ada cerita sekolah minggu loh Nea, yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu udah mengampuni dan menebus dosa kita. Apa itu Nea? Bangkit dari kubur. Yes, benar. Oh, mantap banget. Dia bangkit dari kubur. Dia menyatakan bahwa kuburnya kosong. Dia berarti hidup. Oke. Untuk mengingat kisah itu kembali dan mengingat bahwa kita telah diampuni, mari kita nyanyikan Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan. Yang di rumah bisa tepuk tangan ya. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita gak khawatir karena apa nih ya? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, Kita gak khawatir karena ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. gitu ya. Jadi hidup jadi berarti kenapa tadi Indah? Sebab Tuhan dah. Jadi jangan sia-siakan hidup kalian ya teman-teman ya. Udah ditebus, udah diselamatkan kok itu ya. Yeay, lanjut. Kita mau ngapain ya habis ini? Mau persembahan. Oh, persembahan? Belum. Mau firman. Nah, benar. Nea tuh ingin memberikan yang terbaik sama Tuhan, makanya dia pengen persembahan. Kita mau dengerin firman Tuhan dulu kan ya kan? Iya, benar. Nah, tapi kira-kira firman Tuhan hari ini itu mengajarkan tentang apa sih Nea? Kira-kira apa? Tebak-tebakan aja. Mengampuni. Mengampuni? Wah, kita lihat nanti kita dengar ya. Kira-kira mengampuni enggak ya? Nah, karena tadi kita ngomongin soal kebaikan Tuhan terus ya, pengampunan Tuhan dan itu ya. Jadi Nea jawabnya mengampuni. Nah, tentunya kita akan belajar hari ini. Selain belajar mengampuni, kita akan belajar apa ya? Kasihnya Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita supaya kita memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti
Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih pasti dong. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa untuk firman. Terima kasih Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah yang membacakan firman, dan agar firman selalu bisa jadi pelajaran bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. amin. Monggo, Pak Budi Suwarto, tempat kami bersilahkan. Shalom saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan mempergumulkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 8, demikian nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharap firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Mazmur. Berbagilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, perikop bacaan ini adalah seruan dari dalam kesusahan. Kita tahu bahwa menjadi pengikut Yesus itu tidak ada kesusahan.
menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen, adanya hanya sukacita. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara dan saya itu betul-betul free, betul-betul bebas, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa keterikatan, tekanan, apalagi di situasi yang sekarang ini. Saudara yang terkasih, kita jujur saja tidak bisa lepas yang namanya dari kesusahan. Kesusahan bukan berarti kita merasa kehilangan. Kesusahan berarti kita tidak mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita mengalami tekanan, patah hati, kecewa, itu juga masuk kategori susah. Kesusahan bisa diakibatkan oleh bos. Bos itu singkatan dari barang, orang, dan situasi. Terkadang kita mendapatkan tekanan, sesuatu yang tidak nyaman kita rasakan dengan yang pertama, yaitu barang. Satu misal saja pakaian. Terkadang kita merasa tidak nyaman dengan pakaian. Kita kepingin yang seperti itu, seperti ini. Ketika memakai pakaian yang kita senangi, rasa percaya diri kita semakin bertambah, terkadang itu. Kemudian mungkin kendaraan, mungkin juga alat-alat komunikasi, yang itu seringkali membuat kita merasa tidak nyaman, merasa tertekan. Berarti itu juga masuk kategori susah. Nah, karena apa? Kesusahan itu sebetulnya dari hati kita, dari pola pikir kita. Yang menciptakan itu adalah sebetulnya dari kita sendiri. Yang kedua, bos. B yang pertama adalah barang, yang kedua adalah orang. Orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, teman, sahabat, saudara, tetangga, langsung tidak langsung itu juga akan mempengaruhi hati pikiran kita, kenyamanan kita, kesusahan kita, kekecewaan, itu terkadang kita rasakan. Yang ketiga adalah situasi. Memang situasi itu dari sekitar kita, dari luar diri kita, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Satu misal, masa transisi karena iklim, perubahan iklim. Ini membuat kita merasa tertekan. Wah kok panas, wah kok anyes dan sebagainya. Membuat ketidaknyamanan. Kemudian juga bisa ketidaknyamanan karena pandemi. Dengan peraturan pemerintah, terkadang kita membuat atau merasa diri tidak nyaman. Saudara dan terkasih, kembali ketidaknyamanan, perasaan susah, sedih, kecewa, tertekan, itu sebetulnya tergantung kepada hati kita. Bagaimana kita mengelola sesuatu yang kita rasakan negatif menjadi positif. Sebetulnya mudah, kuncinya hanya satu. Kita punya Kristus, kita punya Tuhan kita, yang akan selalu dan terus-menerus senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Nya bekerja dan bersama-sama dengan kita untuk tetap sukacita. Itu terkadang mudah untuk diucapkan. Tapi mari kita gali pribadi kita masing-masing. Saudara dan terkasih, dari ayat yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi, itu memang diperuntukkan buat orang-orang yang tanda petik mengalami kesusahan. Dan orang tersebut
berusaha untuk menciptakan kesusahan itu berakhir menjadi kesenangan, sukacita. Apa yang dilakukan oleh oleh Mazmur yang tertulis di dalam Mazmur 130 ini? Yang pertama, ketika kita mengalami kesusahan, kita harus berseru kepada Tuhan. Karena yang bisa menyelesaikan segala macam persoalan, tekanan, ketidaksenangan, ini adalah Tuhan sendiri. Maka berseru kepada Tuhan. Dan bagaimana ketika kita berseru, apakah kita teriak-teriak? Di sini dikatakan adalah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Berarti memang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Perasaan yang paling dalam. Kita teriak, kita berseru kepada Tuhan. Ini bisa diartikan ketika kita berdoa harus diucapkan. Ketika berdoa harus dari hati lewat mulut dan telinga mendengar. Karena apa? Jurang, mungkin saudara dan saya pernah melakukan teriak-teriak ya, di lingkungan katakanlah taman atau suatu daerah pegunungan dan ada jurangnya. Suara kita itu akan lantang, nyaring, keras terdengar. Bukan hanya kita sendiri yang berteriak atau berbicara, tapi orang lain juga mendengar. Ini diartikan adanya kesungguhan ketika kita berseru kepada Tuhan. Dari jurang yang paling dalam. Berseru kepadamu ya Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena di sini ada harapan, ada pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu mendengar seruan hati kita. Telingamu mendengar dan menaruh perhatian. Memang awal-awal ketika kita berespon, pasti mendengar dulu, kemudian perhatian dulu, actionnya nanti. Ya. Yang ketiga, kita lihat dulu bagaimana atau seperti apa yang diserukan. Sehingga ketika kita memohon, kita meminta, kita akan mendapat seperti apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan. Kemudian yang berikutnya, bahwa Tuhan itu tahu persis kesalahan kita. Tuhan juga tahu persis kekurangan kita. Tuhan juga tahu apa yang menjadi keinginan kita. Dan Tuhan dengan caranya, dengan kuasanya, akan memberkati kita. Yang berikutnya, di sini adalah bagaimana respon kita. Apakah kita hanya berseru, memohon, berteriak kepada Tuhan? Ternyata kita harus melakukan kehendak Tuhan, yaitu dengan membaca firman. Sehingga nanti kita akan tahu, oh ini kehendak Tuhan. Oh ini Tuhan sudah memberi sesuatu. Sehingga saya tidak percuma untuk berteriak, berseru kepada Tuhan. Sehingga di sini saya mohon kepada saudara-saudara sekalian dan termasuk saya untuk senantiasa mendengar firman Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari. Dan nanti kita akan mempunyai kepekaan. Sehingga kita betul-betul akan merasakan. Yang berikutnya, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal. Suatu hal yang luar biasa. Pengawal
itu salah satu tugasnya adalah menjaga. Kita tahu yang namanya kiper, penjaga gawang. Dia akan berusaha mati-matian supaya gawangnya tidak kemasukan bola, baik oleh lawan dan terkadang oleh pemainnya sendiri. Ya, mungkin yang perempuan pernah melihat bagaimana seorang kiper berusaha untuk mempertahankan gawangnya, mati-matian. Dan Tuhan juga sama. Tuhan itu mati-matian melindungi kita, membentengi kita. Sehingga ketika kita berserah pada Tuhan, kita mohon ampun pada Tuhan, ada pengharapan, ada pengampunan. Nah, saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama pada saat ini, situasi seperti ini, walaupun di awal tadi saya katakan bahwa mungkin di antara kita tidak ada yang susah, tidak ada yang merasa mempunyai tekanan dalam hidup, patah hati, patah semangat. Tapi cobalah introspeksi diri. Pasti kita ada merasakan dan secara tidak langsung kita merasa tidak nyaman dengan bos tadi, dengan barang, dengan orang, terkhusus kepada situasi. Ketika kita tidak merasa nyaman, kita merasakan kesusahan, coba lebih dalam kita cari. Jangan-jangan itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Atau ketika kita dengan tanpa sengaja atau bahkan mungkin sengaja bikin kesalahan, mari cepat-cepat untuk berseru kepada Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Karena Tuhan mencintai kita, memberi suatu harapan, kehidupan yang sukacita. Saudara dan terkasih, bersama-sama kita memasuki bulan Agustus, adalah bulan atau tanggal 17 Agustus kita peringati hari kemerdekaan. Jiwa kita juga kepingin merdeka, bebas dari tekanan, bebas dari kesusahan, adanya sukacita. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengingat akan firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita harus mengakui kita punya kesalahan, punya kekurangan di dalam memanajemen konflik, sehingga terkadang kita merasa tidak nyaman, masuk ke dalam kesusahan. Untuk itu, mari kita menyadari sekali lagi bahwa kecil besarnya itu ukurannya relatif dan kita pasti punya kekurangan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk selalu senantiasa berhubungan dengan Tuhan, berseru, berdoa, mohon pengampunan. Dan kita harus yakin ada sukacita di dalamnya, karena Tuhan mencintai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, bersyukur banget ya Dek Nia ya. Kita udah dengerin firman Tuhan. Tadi kira-kira Dek Nia nangkapnya firmannya tentang apa sih? Tentang kita belajar mengampuni dan tidak mengingat kesalahan. Wah, itu ya teman-teman ya. Tadi Tuhan Yesus sudah ngajarin kita untuk yuk kita ngampuni dan tidak mengingat-ingat kesalahan. Oke Dek Nia, setelah ini kita mau ngapain? Menyanyi kembali. Hah? Mau ngapain? Persembahan. Pintar. Tadi akhirnya keinginan Dek Nia tercapai. Dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman juga ya. Kira-kira gimana Dek Nia kalau kita mau persembahan? Kirim Transfer uangnya melalui apa ya Dek Nia ya? melalui OVO. OVO. Jadi nanti di screen teman-teman ada OVO, QR code OVO-nya ya. Terus andai kalau teman-teman tidak bisa mengirimkan atau tidak punya aplikasi OVO, gimana Dek?
Kirim ke gereja. Kirim ke kantor gereja. Jangan ditilap sendiri ya. Oke, untuk lagu persembahan kita akan nyanyikan Burung Pipit. Ya, tepuk tangan ya teman-teman ya sambil ngetik-ngetik di smartphone-nya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Terlebih siapa, Dek Nea? Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Tuhan baik banget ya. Burung pipit aja dikasih makan gitu kan ya. Mengapa aku didandani? Apalagi kita. Iya kan Dek Nea kan? Iya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kita karena Tuhan yang begitu baik. Yuk. Selanjutnya wah udah di penghujung acara nih. Wah, kita akan berpisah dengan teman-teman Dek Nea. Sedih nggak? Sedih. Sedih. Kalau teman-teman mau lihat Dek Nea yang MC lagi, boleh lo ya. Tunggu ibadah selanjutnya. Kalau teman-teman juga mau mengajukan diri, mau MC atau mau bilang Mbak saya bisa main musik, hubungi di nomor yang ada di grup LJF. Gitu ya. Nih ada yang baru juga nih, ada Dek Valen. Dia juga mencoba untuk menggali potensi gitu kan. Ini udah lama, berharap diganti ya. Jadi teman-teman, ayo gali potensi. Oke, kita akan berdoa penutup, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mari ditutup, mari didoain Pak Nakan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dan kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari, akan melakukan aktivitas kami masing-masing setelah kebaktian ini Tuhan. Bimbinglah kami, sertailah kami agar apa yang kami lakukan hanya seturut kehendak-Mu saja dan berguna bagi semua aspek dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih Raken. Ayo Raken untuk penutup kita nyanyikan lagi. Kita nyanyikan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, kita nyanyikan Anak Allah Yesus namanya. Kita akan menutup ini dengan mengakui bahwa Anak Allah Yesus namanya. Oke teman-teman. Terima kasih udah bergabung ibadah